Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi Lutfianti dari kelas Psikologi Islam 2 dengan NIM akhiran 46. Di video kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang tes psikologi proyektif yang berbentuk verbal, yaitu tes EPPS dan SSCT. Pertama-tama kita itu harus mengetahui dulu apa sih tes proyektif itu. Jadi teman-teman, tes proyektif itu adalah suatu alat tes psikologi yang memungkinkan untuk mengungkap motif, nilai, dan keadaan emosi serta need yang sukar diungkap dalam situasi wajar dengan cara individu memproyeksikan pribadinya melalui objek di luar individu. Dalam tes psikologi proyektif ini, subjek itu akan dihadapkan pada situasi atau materi atau stimulus yang sifatnya itu ambigius. Kemudian subjek itu diminta untuk memproyeksikan atau memberi respon terhadap stimulus tersebut. Nah, pada tes proyektif yang bersifat verbal, yang pertama itu ada tes EPPS. Jadi, tes EPPS itu adalah tes Edwards Personal Preference Schedule, di mana tes ini adalah tes kepribadian yang diciptakan oleh Alan L. Edwards pada tahun 1953 yang diturunkan dari teori Henry Murray yang mengukur tingkat individu dalam 15 kebutuhan atau motivasi umum yang ada pada diri seseorang. Penekanan pada aspek kebutuhan ini didasarkan pada dua teori kepribadian dari Alport. Jadi menurut Alport ini teman-teman, kepribadian seseorang itu terbentuk dari pola insting, keinginan, dan kebutuhan yang berkembang dari dalam diri. Kepribadian itu mencerminkan perpaduan antara dorongan internal atau id dan kondisi moral atau superego. Artinya, perilaku seseorang itu adalah hasil dari interaksi antara keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang diyakininya. Yang kedua ada teori kebutuhan dari Henry Murray, di mana menurut Murray ini kebutuhan atau need adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Konsep lainnya itu menyebutkan bahwa kebutuhan dianggap mendasari individu memandang sesuatu, berpikir, dan berperilaku. Jadi, kepribadian itu menurut Henry Murray merupakan cerminan dari pola kebutuhan yang mengarahkan perilaku seseorang, bagaimana ia bertindak, berpikir, atau berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, di teori EPPS ini ada 15 need atau kebutuhan yang diungkap. Yang pertama itu ada need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan menghadapi tantangan. Yang kedua itu ada need for difference, yaitu kebutuhan untuk mengambil posisi mengalah dan merasa kurang mampu. Yang ketiga itu ada need for order, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan teratur. Yang keempat itu ada need for exhibition, yaitu kebutuhan untuk menonjolkan diri, dipuji, dan pamer. Dan yang kelima itu ada need for autonomy, yaitu kebutuhan untuk tidak tergantung pada orang lain. Dan yang keenam itu ada need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain. Dan yang ketujuh itu ada need for introspection, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pandangan dan perasaan orang lain. Dan yang kedelapan itu ada need for succurrence, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari orang lain. Yang kesembilan ada need for dominance, yaitu kebutuhan untuk lebih menang atas orang lain. Yang kesepuluh ada need for abasement, yaitu kebutuhan untuk selalu merasa kurang mampu atau merasa bersalah. Yang kesebelas itu ada need for nurture, yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain. Yang ke-12 itu ada need for change, yaitu kebutuhan untuk merasakan sesuatu yang baru. Yang ke-13 ada need for endurance, yaitu kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai tuntas atau selesai. Dan yang ke-14 itu ada need for heterosexuality, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan jenis kelamin lain. Dan yang terakhir itu ada need for aggression, yaitu kebutuhan untuk menentang atau menyerang orang lain baik dalam pandangan maupun tindakan. Selanjutnya ada tujuan penggunaan tes EPPS. Jadi teman-teman,
Tes EPPS ini latar belakang awalnya itu digunakan untuk konseling, kemudian orientasinya itu untuk orang-orang dewasa yang normal. Tetapi EPPS ini juga digunakan untuk mengetahui tipe-tipe motivasi, kebutuhan, dan kesukaan pribadi. Tes ini juga membantu konselor dalam memahami kebutuhan dominan seseorang, seperti dorongan untuk berprestasi, berinteraksi sosial, atau bersikap mandiri, sehingga tes ini bisa digunakan sebagai dasar perencanaan intervensi atau pengembangan diri. Kalau dalam dunia kerja, tes ini juga digunakan untuk memahami karakter karyawan atau calon karyawan agar suatu perusahaan itu dapat menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan motivasi, sehingga potensi mereka itu dapat dioptimalkan atau disesuaikan. Nah, kemudian kita masuk pada tes proyektif yang kedua, yaitu tes SSCT atau Suck Sentence Complementation Test, di mana tes ini adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. SSCT ini adalah tes proyektif yang menggunakan bahasa dan bersifat asosiasi bebas. Nah, bentuknya itu bisa berupa kalimat-kalimat yang belum lengkap, sejumlah 60 kalimat atau item. Selanjutnya ada asumsi dasar tes SSCT. Jadi tadi kan tes SSCT ini berupa kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Nah, dari kalimat-kalimat yang tidak lengkap atau tidak sempurna inilah yang menjadi atau dapat merangsang seseorang untuk memproyeksikan keadaan atau isi psikisnya sesuai dengan rangsangan yang terdapat atau berkaitan dengan isi kalimat tersebut. Tes SSCT ini mengungkap 4 aspek yang diukur. Yang pertama itu ada masalah keluarga. Hal ini meliputi hubungan antara subjek dengan ayah dan ibunya, atau sikap subjek terhadap ayah dan ibunya, atau pandangan subjek mengenai keluarganya. Nah, yang kedua itu ada masalah seksual, di mana ini meliputi sikap subjek terhadap wanita atau hubungan heteroseksual. Dan yang ketiga itu ada masalah hubungan interpersonal atau hubungan antar individu. Ini meliputi sikap subjek terhadap atasan, sikap subjek terhadap bawahan, atau sikap subjek terhadap kenalan atau sesama, bahkan sikap subjek terhadap lingkungan. Dan yang keempat ada konsep diri, di mana ini meliputi ketakutan-ketakutan yang dimiliki seperti rasa bersalah, pandangan mengenai masa depannya atau cita-cita, terus pandangan tentang masa lalu, atau sikap terhadap kemampuan diri sendiri. Kemudian tujuan dari tes SSCT ini biasanya digunakan untuk orang dewasa untuk mengetahui individual adjustment dan struktur kepribadian. Asesmen kepribadian melalui proyeksi sikap individu terhadap masalah tersebut akan diperoleh sebuah gambaran-gambaran, seperti gambaran sikap individu terhadap hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penyesuaian dirinya atau hubungan masing-masing daerah sikap. Kemudian ada gambaran keadaan psikis dalam dirinya atau kepribadiannya, atau kemampuan berpikir terhadap realita, keadaan emosi, dan cara menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada gambaran konflik atau masalah-masalah yang dialaminya yang menyangkut penyesuaian diri atau individual adjustment. Kalau dalam kacamata klinis, tes ini juga dapat menampakkan suatu gangguan sehingga tes ini bisa bermanfaat untuk terapi. Kadang-kadang tes itu juga menggunakan tes ini sebagai ventilasi untuk katarsis, yaitu mengungkap hal-hal yang sukar diungkap secara oral. Tes ini juga sering digunakan sebagai pretest, terus dapat juga digunakan sebagai bahan awal untuk suatu wawancara eksploratif yang lebih mendalam. Selanjutnya masuk dalam etika dalam penggunaan tes psikologi. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Konselor itu harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberikan klien. Kerahasiaan hanya boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Misalnya,
jika informasi ini membahayakan klien atau jika klien mengizinkan atau jika diperlukan untuk konsultasi dengan profesional lain yang berwenang. Yang kedua itu ada keamanan tes. Tes psikologi adalah alat profesional yang harus digunakan secara tepat oleh orang yang kompeten. Tes yang belum dibakukan atau resmi tidak boleh digunakan karena keamanannya belum terjamin. Yang ketiga itu ada interpretasi tes. Hasil dari skor tes hanya boleh diinterpretasikan oleh profesional yang berwenang. Interpretasi harus diberikan secara akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau disalahgunakan. Dan yang keempat itu ada publikasi tes. Tes yang sudah baku harus dilengkapi dengan buku panduan resmi. Publikasi atau iklan tes harus bersifat faktual dan deskriptif, bukan dibuat emosional atau persuasif sehingga informasi yang disampaikan jelas dan dapat dipercaya. Selain itu, dalam etika penggunaan tes psikologi, konselor itu juga harus menggunakan tes psikologi hanya sesuai dengan kompetensi dan pelatihan yang dimilikinya, serta memastikan tes yang dipilih itu valid, reliable, dan tepat untuk konseli tertentu. Selanjutnya ada manfaat tes proyektif. Menurut saya tes proyektif ini sangat bermanfaat untuk memahami kepribadian seseorang secara lebih mendalam, karena tes ini kan membantu untuk mengungkap pikiran, perasaan, serta konflik yang mungkin tidak bisa disadari oleh individu itu sendiri. Tes proyektif ini juga memberikan gambaran yang lebih jujur tentang diri seseorang, karena respon yang muncul itu biasanya lebih spontan dan tidak dibuat-buat. Dari sini, dalam memahami kepribadian tidak cukup hanya dari apa yang tampak di permukaan, tetapi kita juga harus melihat dari bagaimana seseorang tersebut memproyeksikan dirinya melalui tes-tes semacam ini, yaitu tes EPPS dan tes SSCT ini. Jadi itu saja pembahasan dari saya tentang tes proyektif verbal khususnya EPPS dan SSCT. Dari sini kita bisa melihat kalau dua tes ini bukan cuma soal menjawab pertanyaan atau sekedar melengkapi kalimat aja, tetapi juga tentang bagaimana seseorang itu memproyeksikan isi pikirannya, perasaannya, dan kepribadiannya lewat kata-kata. Jadi segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan saya serta kalian tentang dunia psikologi khususnya tes proyektif. Itu saja dari saya. Terima kasih.